muliakan namamu Tuhan, muliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Iya, shalom saudara, saya sedang berada di Kubah Mas ya. Dan ini tempatnya terletak di Gunung Moria. Saudara, kalau mengingat pertama kali Abraham mempersembahkan korban anaknya Ishak ya kepada Tuhan, dan Allah berkata, naik ke atas puncak Gunung Moria, persembahkanlah Ishak anak yang kau kasihi itu. Dan di tempat inilah saudara, Abraham pernah mempersembahkan Ishak, tapi ketika dia mau menyembelih Ishak, Allah berfirman, Tuhan berfirman bahwa jangan kau bunuh dia, sebab aku sudah memberikan ya satu domba yang untuk dipersembelih. Saudara ya, dan di tempat inilah bait Allah pertama kali didirikan saudara. Ya, karena itu tempat ini menjadi satu tempat yang sangat bersejarah, tetapi ya sekarang ini sudah menjadi masjid karena sudah dikuasai oleh wilayah Islam. Dan dari sini kita bisa melihat saudara bahwa sejarah di Israel ya, bagaimana pertama kali Tuhan itu menuntun umatnya untuk mencari ya dan menyembah Allah ya. Kita melihat di sini sampai hari ini. Di sebelah sana, di sebelah barat itu adalah tembok ratapan.
Kenapa banyak orang Yahudi berdoa di tembok ratapan? Karena mereka percaya itu yang daerah sangat dekat dengan ruang Maha Kudus pada zaman dulu, dan di sana mereka berdoa ya, meminta untuk Mesias boleh kembali datang, saudara. Ya, karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka berdoa di sana agar Mesias boleh datang. Karena itu kita percaya kita harus menerima Tuhan dengan iman, ya, dengan hati percaya bahwa sungguh Tuhan itu ada dan Dia itu benar-benar nyata. Karena itu Yesus berkata, ya, kepada perempuan Samaria, Dia berkata, ya, bangsamu mencari Allah di gunung, ya, dan orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem. Tetapi akan datang saatnya kamu tidak akan menyembah lagi Allah di gunung atau di Yerusalem, karena Bapa itu mencari penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara, ya, karena itu, ya, kalau kita datang ke sini, kita tahu orang sering kali bertanya, Ibu, di mana tempat yang paling sakral untuk berdoa? Apakah di tembok ratapan? No, saudara. Bait Allah sudah dihancurkan, kota Yerusalem sudah dihancurkan dan menjadi timbunan itu 14 lapis, ya. Dibangun, dihancurkan, dibangun, dihancurkan. Ini sudah bukan bangunan asli, karena yang asli itu jauh, ya, di bawah 14 lapis di bawah sini, ya. Dan karena itu, ya, sesuatu yang kita harus tahu bahwa ketika Yesus ada, orang ketika bertanya, Ibu, apakah berdoa di tembok ratapan itu, ya, sesuatu yang wah. Saya mau bilang pada zaman Yesus, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di mana tempat berdoa yang paling sakral. Yesus bilang, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi, karena Allah itu berada di tempat yang tersembunyi dan Dia akan mendengarkan doa yang naik dari tempat yang tersembunyi. Karena itu, saudara, dari Yerusalem di belakang saya ada bekas, ya, tempat yang dipercaya sebagai bait Allah sekarang sudah menjadi Masjid Kubah Emas, saudara, ya. Dan terus ikuti, saya percaya ini dapat menambah wawasan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Sama-sama kita mau mulai ibadah kita bersama, kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama mau memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Biar hati kami percaya bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini nyanyian kami, ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian kami bagimu. Kemurahan lebih dari hidup.
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Bahkan kami ada di tempat ini Tuhan, sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar pernah ada, pernah lahir di dunia ini. Dan sejarah mencatat akan semua kebenaran itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, firman Tuhan. Buat kami mengerti akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Iya, tadi kita mau mampir di gereja kelahiran Tuhan Yesus. Cukup dekat jaraknya? Dekat ya. Tadi di situ kita nggak jadi. Karena ya panas sekali dan Bapak Ibu harus jalan lagi. Saya pikir kita lebih mengutamakan ibadah. Karena nanti malam kita akan ada mesbah doa onsite di sini ya. Dan sediakan yang mau bersaksi. Bapak Ibu memang ini acaranya ya sedikit padat karena... Tapi kita bersyukur nih karena sepi sekali, biasanya ini di sini ramai sekali. Memang kita VVIP dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan betul-betul. Ya tadi itu masuk di tembok ratapan, biasanya dari luar itu sudah antri. Tapi tadi hanya kita. Ya, dan saya mau umumkan juga, jadi agak dipadatkan selama di Israel ini karena kita kejarkan, kita tetap akan ke Petra. Puji Tuhan ya, karena Tuhan sudah berencana saudara ya. Bapak Ibu, tadi adalah gereja tempat Yesus lahir. Kita tahu bersama di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, harus pulang kampung, ya. Jadi memang kalau untuk sensus itu kan ya pulang kampung di mana tempat dia lahir. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sekarang kita di mana? Bethlehem. Saudara ada di kota Daud? Puji Tuhan ya. Kita ada di Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka itu ya di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara bisa bayangkan, mereka itu berjalan saudara dikatakan ya, bayangkan dia pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea ya ke Bethlehem. Dulu belum ada bus. Kita bisa membayangkan ya. Kalau kita sekarang baru hadapi pergumulan sedikit aja sudah marah-marah, mengeluh. Zaman itu saudara Tuhan Yesus mau lahir. Yusuf dan Maria itu berjalan. Ya bayangkan dari Galilea saudara ke Yudea dan sampai ke Bethlehem. Ya dan ketika mereka itu sudah di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Makanya pada waktu itu ya cari hotel ya, sedangkan zaman sekarang aja ya hotelnya seperti ini. Kucing ini mau masuk Kristen ya. Langsung duduk loh. Saya bilang gitu langsung tidur dia. Amin saudara, biar dia dengar firman. Kucing kudus ini karena lagi kita di ya tanah perjanjian. Lalu saudara dikatakan di sana bahwa ketika mereka berjalan itu bayangkan Maria dengan perut besar. Ya. Dia berjalan dan tiba-tiba sudah waktunya melahirkan. Ya saya yakin kalau hari itu sudah ada dokter di USG. Oh enggak boleh bepergian jauh ibu. Ya karena ini nanti 2 hari lagi lahir. Ternyata tapi kan waktu itu belum ada. Tiba-tiba dalam perjalanan ya dan dia saudara sakit perut. Di sini kenapa dikatakan tempat ini diperkirakan sebagai padang gembala? Saudara kita tahu bahwa satu tempat itu ditentukan itu benar atau tidak tempat. Yang pertama, Alkitab memberi petunjuk. Kedua, ada para ahli ya yang
nyelidiki semua itu ya. Itu tidak sembarang dibilang di satu tempat, oh di sini atau di sana. Ini kalau saudara lihat ke bawah itu seperti padang. Ya, dan di tempat-tempat seperti inilah para gembala itu mengembalakan kambing domba mereka. Ya, dan ketika sampai di tadi gereja kelahiran Yesus di situ, Maria sakit perut, cari hotel nggak ada, makanya dia lahir di mana? Kandang domba. Saya yakin saudara kita semua sebagai wanita nggak ada lah yang punya cita-cita nanti anak saya lahir di kandang mana ya. Iya nggak? Ya, saya dulu susah sama suami waktu pertama nikah, nggak punya apa-apa. Ya, tapi saya tidak pernah punya cita-cita nanti lahir di ya kandang ayam atau kandang kambing atau kandang kucing, enggak. Cuma di Solo itu ada rumah sakit namanya kandang sapi. Ya, tapi untung saya tidak melahirkan di situ. Kalau enggak anak saya itu lahir di kandang sapi, ya. Untung tidak. Nanti saingan sama Tuhan Yesus ya. Saudara, tapi ini benar-benar dia Tuhan yang punya bumi, yang punya sorga. Lahirnya di mana? Di kandang. Ya, luar biasa ya Tuhan kita ya. Satu hal yang sangat luar biasa gini saudara, kita diberkati boleh. Tapi jangan ya ketika kita juga harus diizinkan mengalami atau di satu tempat yang tidak enak. Saya pelayanan ke Amerika dikasih orang bisnis kelas, saya nikmati. Tapi kalau pelayanan ke Morowali ya atau di dalam Indonesia ya ditanya, Bu mau naik pesawat apa? Garuda enggak usah, batik aja, batik cukup. Ya karena kita nggak mau merepotkan gereja kan. Jadi ya kita nginap di Morowali, hotelnya begitu buka air coklat kayak kopi susu. Saya bilang ini air buat mandi, iya Bu. Hah? Buat sikat gigi, iya. Saya lihat sama suami saya, dia bilang ya beginilah kalau misi memang. Ya sudah saudara. Ya artinya apa? Yesus memberi sebuah teladan ya bahwa dia Tuhan yang punya segalanya, tapi dia lahir di kandang saudara. Ya dan dari sana dia lahir, lalu malaikat itu dikatakan datang ke tempat ini, dibilang di sana dia melahirkan ya. Ketika mereka tiba di waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8, gembala-gembala, saudara dikatakan sini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kan tidak terlalu jauh, memang ini semua disebut padang gembala. Nah di sini di tempat ini ada gembala-gembala yang sedang menjaga ternak mereka di waktu malam dikatakan saudara. Saudara ya gembala itu di sini adalah strata yang paling rendah. Gaji mereka bukan yang punya ternak loh. Pada zaman dulu tadi kita sudah ke bait Allah, bait suci ya di Dome of the Rock. Setiap kali orang Israel berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan kambing domba untuk dipersembahkan sebagai korban. Darahnya itu dicurahkan. Tadi sudah kita ke sana, kita lihat sebelum dibawa ke bait Allah, korban itu dimandikan di satu kolam tadi ya, di dekat kolam Bethesda. Itu tempat dimandikan kambing, lembu, sapi itu dibersihin dulu di situ, baru dibawa ke bait Allah untuk disembeli. Ya, jadi jemaat atau umat yang membeli kambing itu nanti dia ketemu sudah di dalam bait Allah. Sudah dalam keadaan bersih, darahnya baru disembeli sama imam untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Gembala itu adalah strata yang paling rendah. Mereka kotor, bau, ya, bahkan gaji mereka UMR itu paling rendah di sini. Kenapa? Mereka itu bukan yang punya ternak. Mereka orang-orang sewaan untuk menggembalakan kambing domba. Yang punya ternak bos, ya, majikan. Tapi gembala itu dibayar untuk menjaga kambing domba. Yang luar biasa saudara, Alkitab berkata ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Bayangkan malam-malam, saudara nanti lihat ke bawah situ. Itu belum ada rumah-rumah begitu saudara ya. Tiba-tiba langit ini bercahaya saudara. Dan dikatakan di sana tiba-tiba malaikat itu turun ya
Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Ya, dikatakan di sana, kamu akan menjumpai seorang bayi ya di dalam palungan. Saudara bayangkan ya, jadi mereka itu ya dari sini mereka berjalan ke gereja tadi ya, tempat kelahiran. Bapak Ibu kalau saya suruh jalan ke situ mau? Ya, jauh loh karena kita naik bus itu lumayan dekat saudara ya. Dikatakan di sana bahwa ya kamu akan menjumpai seorang bayi dalam lampin terbaring di palungan ya, dan tiba-tiba dikatakan ya, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Bayangkan di langit ini tiba-tiba bala tentara malaikat sorga yang besar ya muncul di sini saudara. Dan mereka semua bernyanyi, dikatakan di sana ya, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan dalam hati ya, menyimpan perkara ini dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ingat, peristiwa ini sudah dinubuatkan jauh, saudara. Di zamannya Yesaya itu sudah ada nubuatan akan lahir seorang juru selamat. Nanti kita bisa foto di gereja. Gereja ini dibangun di sini, nanti Bizara yang akan menjelaskan ya, sebagai gereja ya kabar baik, di mana gereja ya para gembala, di mana di sini diperingatkan tentang ya satu peristiwa pada waktu itu. Malaikat ada di sini menyampaikan ya berita tentang kelahiran Kristus itu di sini. Saudara, luar biasa. Ketika Yesus lahir, bukan para pengusaha besar yang dicari, bukan wali kota yang ditampakin oleh malaikat. Kenapa para gembala orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, bahkan mereka menempati strata terendah? Sebab seringkali orang-orang yang biasa seperti ini, orang-orang yang gampang percaya dan beriman kepada Tuhan, ya seringkali ya mungkin kalau yang ditampakin malaikat itu gubernur atau wali kota atau siapa aja, ya mungkin mereka ini apa gitu, mereka tidak percaya. Dan yang menyaksikan itu bukan satu orang, tapi para gembala, berarti lebih dari satu orang, bahkan lebih dari ya mereka dalam satu kawanan yang besar, mereka banyak yang menjadi saksi pada waktu itu, peristiwa waktu itu. Saudara, kita bersyukur ya melihat ada di tempat ini di mana peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab loh. Kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Sekali lagi saya bilang, bukan orang kaya yang bisa datang ke sini. Punya uang saja tidak cukup, nggak bisa kalau bukan karena perkenanan Tuhan. Sebaliknya, walaupun saudara tidak punya uang, kalau Tuhan berkenan, selalu ada cara. Benar enggak saudara? Ya, makanya ketika saya angkat foto di IG dan bilang, Bu, bisakah saya datang ke situ? Saya nggak punya uang. Saya bilang, orang yang bisa ke Israel bukan orang yang punya uang, tapi ini bicara tentang perkenanan Tuhan. Ya, ketika kita berkenan, nanti saudara akan bersaksi, kita gantian nanti di mesbah doa nanti malam. Ya, kita bisa bersaksi. Saya mendengar banyak cerita dari saudara kesini itu dengan perjuangan, bagaimana Tuhan menuntun. Ya, ada yang tidak punya uang bisa berangkat, ada yang punya uang tidak bisa berangkat. Ya, itulah saudara. Ya, tapi yang pasti hari ini kita orang yang dipilih Tuhan. Amin. Ya, bahkan di
sepi semuanya, kita bisa ada di sini ya, tidak berdesak-desakan. Saya yakin kalau hari seperti biasa saudara, aduh ya, pasti saudara udah nggak kuat karena antri, semua antri, mau ke toilet antri, mau kemana antri. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Ya, kita mau bangkit berdiri di sini sama-sama, kita nyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi segala. Mari saudara, kita mau bersyukur hari ini kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita boleh melihat dengan mata kita. Kita bersyukur Tuhan kasih kita kesempatan. Di antara banyak orang, Tuhan pilih kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur, mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Tuhan, kami bersyukur Kau memilih kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, seperti para gembala yang Kau memilih untuk menjadi orang-orang yang mendengar tentang kabar kesukaan besar. Kami bersyukur juga Engkau pilih kami Tuhan untuk boleh datang ke tempat ini, mengalami Tuhan hal-hal yang luar biasa, di mana kami boleh melihat bagaimana Tuhan keajaiban karya Tuhan yang besar di tempat ini pernah terjadi. Bala tentara malaikat surgawi ada, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau memilih setiap kami Tuhan. Bahkan hamba percaya Tuhan, dengan iman yang sederhana, ketika kami percaya sungguh kepada Tuhan,
kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bagi anak cucu kami Tuhan. Kami berdoa bahwa iman kami semakin tertanam di dalam Engkau, bahwa iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kami Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, sehari demi sehari yang kami lewati, kami boleh mengalami banyak pengalaman rohani. Iman kami dibangunkan, bahkan karakter kami dibentuk oleh Tuhan. Kami juga melepaskan berkat atas tempat ini Bapa. Kami berdoa berkati tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kedamaian bagi Yerusalem, bagi tanah perjanjian-Mu, agar orang-orang boleh datang ke tempat ini menyaksikan kuasa dan keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga kami yang kami tinggalkan di Indonesia. Mereka juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan ingatkan hari ini, apabila engkau punya pergumulan yang berat, apabila engkau sedang dalam keadaan yang takut, minta kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu. Percaya saudara, bahwa kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata, bahwa mujizat itu sungguh ada. Biarlah itu boleh terjadi di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami belajar juga dari Yusuf dan Maria yang mau membayar harga untuk melakukan kehendak Bapa. Biarlah setiap kami juga Tuhan boleh membayar harga seberat apapun, asal Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati.